Ya Tuhan, kami mau melangkah lebih tinggi, tetapi kami tahu dan kami sadar bahwa kami perlu melangkah dengan firman Tuhan yang boleh mengarahkan kehidupan setiap kami. Kami mau mengarahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mau belajar lagi, mau dibentuk lagi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya arah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian untuk kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Iya, bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah komunitas yang dikuduskan dan berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sudah sampai di penghujung Nehemia ya. Kita setelah rangkaian panjang akhirnya kita berada di Nehemia terakhir, Nehemia ke-13. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nonton film, biasanya kita berharap bahwa ending film itu adalah happy ending ya. Kita selalu menginginkan film yang ujungnya adalah ujung yang bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di pasal ke-13 ini justru yang terjadi adalah sebuah kejutan. Ada plot twist di dalamnya, ada perubahan arah cerita yang kita nggak duga sebelumnya. Kenapa? Karena umat dari pasal pertama sampai ke-12 yang telah mengalami pemulihan, ternyata justru di pasal ke-13 mereka kembali jatuh. Bapak Ibu Saudara, saya akan merecall kembali apa pembaharuan atau pemulihan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel setelah pembuangan. Kita sudah bahas banyak dari minggu-minggu terakhir. Yang pertama adalah mereka berkomitmen kepada firman Allah. Kita tahu di pasal ke-6 dicatat di sana bahwa tembok Yerusalem sudah selesai dibangun selama 52 hari. Lalu orang-orang Yahudi telah menunjukkan komitmen mereka kepada firman Allah. Waktu firman Allah dibacakan oleh Imam Ezra, di sana dicatat bahwa mereka mengerti segala firman yang disampaikan kepada mereka. Lalu mereka merayakannya dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Sebagai apa? Sebagai bentuk mereka mengingat bahwa semua jerih lelah mereka adalah karena pertolongan Allah. Lalu mereka bersemangat, mereka semangat mengaku dosa dan mereka menunjukkan adanya pertobatan. Dikatakan di sana bahwa mereka memisahkan diri dari orang asing, mereka patuh terhadap hukum Allah. Semua anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya mereka bersumpah untuk hidup di dalam hukum Allah. Mereka semangat mengaku dosa dan mereka menunjukkan pertobatan mereka di hadapan Allah. Lalu yang terakhir adalah di pasal ke-12. Di hari Rabu Kamis kemarin kita sempat bahas, kalau Bapak Ibu ikut PRT ya. Mereka adalah orang-orang yang bersukacita. Ada sukacita yang besar yang Allah nyatakan bagi mereka. Kenapa? Karena di sana dicatat mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka taat melakukan hukum Tuhan. Dan sukacita itu tergambar dari kehidupan orang-orang Yehuda pada saat itu. Mereka bersemangat menjamin kehidupan para Lewi. Mereka mengumpulkan persembahan, mereka mengumpulkan persepuluhan untuk menjamin kehidupan para imam dan orang Lewi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang Lewi itu tidak mendapat milik pusaka. Dan mereka bersedia, mereka siap menjamin kehidupan para imam dan Lewi. Mereka mendukung para pemimpin rohani mereka. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ada pemulihan yang terjadi di dalam diri orang-orang Israel setelah pembuangan. Ada transformasi hati. Mereka berkomitmen kepada firman Allah. Mereka tunduk kepada firman Allah.
Kita kira ini akan terus berlanjut begitu ya sampai di pasal ke-13. Ternyata plot twistnya adalah apa yang terjadi, pembaruan yang terjadi, transformasi yang kita lihat di pasal-pasal sebelumnya itu tidak bertahan lama. Endingnya adalah bukan happy ending. Nehemia justru marah. Dia mengamuk karena melihat kehidupan orang-orang itu adalah kehidupan yang kembali lagi kepada manusia mereka yang lama. Apalagi Bapak Ibu Saudara, posisinya pada saat itu Nehemia sedang tidak di tempat. Nehemia harus kembali ke Babel menghadap raja. Dan ada banyak hal yang terjadi di belakang Nehemia. Dan saat ia kembali, ia menyaksikan ada kemerosotan rohani yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Apa kemerosotan rohaninya? Adalah mereka kompromi dengan dosa. Mereka menormalisasikan kejahatan. Mereka meninggalkan kehidupan mereka yang sebelumnya tunduk kepada Allah menjadi tidak tunduk kepada hukum Allah. Dan Nehemia datang. Dikatakan setelah 12 tahun Nehemia meninggalkan orang-orang Israel, dia datang kembali. Dia datang mereformasi orang-orang Israel. Dia berani memperbaiki hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang Israel. Apa yang terjadi pada masa itu? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita dari Nehemia 13 ayat 1 sampai ke 6. Nehemia 13 ayat 1 Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua. Nehemia 13, pada masa itu kitab Musa dibacakan untuk didengar oleh rakyat dan ditemukan tertulis di dalamnya bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Sebab mereka tidak menyambut orang Israel dengan roti dan air, bahkan mengupah Bileam melawan orang Israel dengan mengucapkan kutuk atasnya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari antara orang Israel. Sebelumnya Imam Eliasib telah diangkat untuk mengawasi kamar-kamar rumah Allah kami. Ia mempunyai hubungan erat dengan Tobia dan menyediakan sebuah kamar besar bagi Tobia. Dulu orang membawa ke kamar itu kurban sajian, kemenyan, perlengkapan-perlengkapan dan persembahan persepuluhan berupa gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang Lewi, para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang serta persembahan khusus bagi para imam. Ketika semua itu terjadi, aku tidak berada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku pamit kepada raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kitab Musa kembali dibacakan bagi semua rakyat. Bagian yang di-highlight adalah orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Allah untuk selamanya. Kenapa mereka dilarang untuk masuk di dalam peribadatan orang Israel? Tadi sudah dijelaskan ya, karena mereka tidak menyambut orang Israel dengan roti dan air dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca lebih detail, nanti boleh lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 8. Di Ulangan 23 ayat 1 sampai 8 di sana dicatat siapa-siapa saja orang-orang yang tidak boleh masuk di dalam pertemuan jemaah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hukum itu dibaca, dikatakan bahwa tidak boleh ada orang Amon dan orang Moab. Tetapi ternyata yang terjadi adalah ada orang Amon di tengah-tengah mereka. Bahkan orang Amon itu tinggal di kamar khusus yang biasa dipakai sebagai tempat
persembahan para imam dan orang Lewi. Inilah juga yang akhirnya menjadi awal bagi Nehemia. Dia menegur, dia mengoreksi kehidupan orang-orang Israel yang ditinggalnya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ditegur, yang dikoreksi oleh Nehemia dari kehidupan orang-orang Israel. Yang pertama, mari kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara. Dia menegur para penguasa karena mereka menelantarkan rumah Allah. Mari kita lihat di ayat ke-11. Aku menegur para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah ditelantarkan? Lalu aku mengumpulkan orang-orang Lewi dan menempatkan mereka kembali kepada tempatnya. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, mereka mempunyai 2 kesalahan, ya. Kesalahan pertama yang mereka lakukan ketika diberikan kepercayaan untuk merawat, untuk bertanggung jawab mengawasi rumah Allah itu adalah yang pertama, Imam Eliasib. Tadi kita sudah baca bahwa Imam Eliasib memberikan kamar khusus kepada orang Amon. Dia memberikan kamar khusus yang spesial kepada orang Amon. Bapak Ibu, Imam Eliasib ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia bertanggung jawab kepada kamar-kamar rumah Allah. Tetapi di sana dikatakan dia menyediakan kamar itu untuk orang Amon. Bapak Ibu pasti masih ingat ya, siapa orang Amon itu? Adalah Tobia. Dia adalah musuh bebuyutan orang Israel. Di pasal-pasal sebelumnya kita pernah mendengar bahwa dia adalah orang yang mengolok-ngolok, dia menghina, dia menentang pembangunan tembok Yerusalem. Bahkan dia pernah membuli, katanya kalau ada anjing yang melompat ke atas tembok itu pun rubuh. Dan orang-orang yang seperti itu ada di tengah-tengah Israel. Bahkan dikatakan dia kerabat dekat dengan Imam Eliasib. Nah, sepertinya pengaruh Tobia ini Bapak Ibu cukup besar ya. Dia punya pengaruh yang cukup besar sehingga diberikan kamar khusus, tempat persembahan kepada para imam untuk dia. Ada penyalahgunaan kata kerabat tadi. Ada penyalahgunaan kerabat untuk kepentingannya pribadi. Sepertinya nggak asing di kehidupan kita di Indonesia ini. Kalau ada orang dalam, segala sesuatunya urusan bisa beres, ya. Kalau ada orang dalam, maka kamu akan di-treat, akan dispesialkan. Kalau kita ke BCA Prioritas, pasti akan langsung diberikan tempat yang khusus. Segala urusan beres, kamu akan di-treat dengan begitu rupa dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Eliasib ini adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Dan hal ini dinotis oleh Nehemia waktu dia kembali lagi ke Yerusalem. Waktu Nehemia tahu bahwa Eliasib, Imam Eliasib ini memberikan kamar, dia marah. Bapak Ibu, mari kita lihat dari ayat yang ke-7. Aku pun tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk Tobia dengan menyediakan sebuah kamar di pelataran rumah Allah untuk Tobia. Aku sangat kesal lalu melemparkan semua perabot rumah Tobia keluar kamar itu. Kemudian aku menyuruh menahirkan kamar itu. Sesudah itu aku mengembalikan ke sana perlengkapan-perlengkapan rumah Allah, kurban sajian dan kemenyan. Nehemia memandang ada penyalahgunaan rumah Allah di sana. Rumah Allah dinodai oleh orang Amon. Rumah Allah dinodai oleh kehadiran Tobia. Dan Nehemia tidak mau berkompromi. Dia tidak mau menoleransi kejahatan. Sehingga apa yang terjadi? Dia marah. Dia lempar semua perabotan rumah Tobia. Dia keluarkan dan dia menahirkan kamar itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Nehemia ini adalah apa yang juga pernah dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah menyucikan bait suci.
Yesus Kristus membalikkan meja. Ada orang-orang yang berjualan, yang berdagang di bait suci. Mereka menyalahkan bait Allah, menjadikan tempat sebagai sarang penyamun. Yesus tidak menoleransi dosa. Demikian apa yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia tidak menoleransi dosa. Dia tahu orang Amon itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dia tahu orang Amon itu adalah orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Dan dia menahirkan kamar itu supaya dikembalikan seperti semula. Imam Eliasib menormalisasikan dosa. Karena dia tahu Tobia adalah kerabat dekatnya, maka dia memberikan yang spesial bagi kerabat dekatnya itu. Bapak Ibu Saudara, akar kemerosotan rohani adalah menoleransi dosa. Akar kemerosotan rohani adalah menoleransi dosa. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita terjebak untuk menormalisasikan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu adalah dosa. Di tempat pekerjaan, bagaimana dengan integritas kita? Bagaimana kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita? Di sekolah, bagi orang-orang yang saat ini sedang studi, apakah kita menormalisasikan adanya pembulian supaya terlihat keren, supaya kita bisa berteman dengan orang banyak? Kita ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita menggosip dengan dalil lagi mereview hidup orang, mengevaluasi hidup orang, padahal bukan di depan orang itu, tetapi di belakang orang tersebut. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kebiasaan-kebiasaan apa yang kita lakukan, yang kita tahu bahwa itu tidak benar, tetapi tetap kita lakukan. Seberapa sering kita menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu adalah dosa, tapi kita merasa, gak ada yang tahu kok, gak ada yang lihat kok, gak ada yang terjadi kok sama saya. Kita berkompromi dengan dosa, kita terbiasa untuk hidup di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah mereka korup. Persembahan tidak pernah diberikan kepada orang Lewi. Di ayat ke-10, Nehemia menemukan bahwa orang Lewi dan penyanyi bait suci tidak pernah lagi menerima bagian yang seharusnya mereka terima. Padahal di pasal ke-12, di sana kita melihat antusiasme mereka. Mereka menjamin kehidupan para imam dan orang Lewi. Mereka mengumpulkan sumbangan-sumbangan, persembahan, persepuluhan. Tetapi itu tidak lagi terjadi di masa-masa Nehemia meninggalkan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka meninggalkan tugas mereka dan mereka kembali ke ladangnya masing-masing untuk mencari nafkah sendiri. Iya dong, mereka tidak dibiayai, ngapain mereka bertahan di sana? Mending mereka kembali ke ladang mereka masing-masing. Mending mereka menghidupi kehidupan mereka. Karena mereka tahu orang-orang Yehuda tidak lagi berlaku setia kepada perjanjian mereka sebelumnya, yang mereka katakan bahwa mereka mau menjamin kehidupan para Lewi dan para imam. Dan ketika Nehemia melihat hal itu, dia marah. Dia menegur para penguasa, karena bukan hanya rumah Allah yang ditelantarkan, tapi para pemimpin rohani pun mereka telantarkan. Dan Nehemia berani konfrontasi hal itu. Dia reformasi kembali. Dikatakan di ayat selanjutnya bahwa dia mengumpulkan orang-orang Lewi dan menempatkan mereka pada bagian mereka masing-masing. Reformasi yang dilakukan oleh Nehemia, dia mengangkat imam baru. Dia mengangkat para pengawas perbendaharaan.
Dia cari volunteer untuk diperbantukan di dalam rumah Allah. Dan Nehemia membagi masing-masing tugas mereka. Nehemia mengatur segala sesuatunya secara adil, jujur, sesuai dengan hukum Musa. Itu yang Nehemia lakukan. Nehemia hadir, dia menyaksikan ada masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Dia menegur para pembuat masalah. Dia membereskan akar masalah itu. Dia mereformasi kembali sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam komunitas ini pasti tidak jarang juga kita menemukan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan pelayanannya. Ya, dia lalai, dia abai dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Tetapi pertanyaannya, seberapa sering kita berani untuk menegurnya? Seberapa sering kita hadir dan berani untuk menegurnya? Atau bahkan mungkin itu adalah diri kita sendiri. Kita lupa pada komitmen kita. Kita katakan kita mau terlibat dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi adalah kita menjadi orang yang ogah-ogahan melayani Tuhan. Kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah Nehemia menegur para pemuka Yahudi. Nehemia menegur para pemuka Yahudi karena didapati bahwa mereka melanggar kekudusan hari Sabat. Kesalahan kedua yang dikoreksi ini kita lihat di ayat yang ke-15. Mari kita lihat di ayat ke-15. Pada masa itu aku melihat di Yehuda orang-orang yang mengirik anggur pada hari Sabat dan orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah ara dan berbagai muatan yang dibawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang penting. Semua orang wajib hukumnya memelihara hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat itu adalah sebuah identitas bahwa mereka umat pilihan Allah. Mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Untuk itu mereka dikhususkan untuk menguduskan hari Sabat. Kita mungkin cenderung berpikir bahwa Nehemia ini terlalu legalis, terlalu mengikuti apa yang disampaikan oleh hukum Sabat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, maka kita akan melihat bahwa Sabat itu bukan hanya sekadar hukum yang harus dilakukan. Tetapi Sabat itu adalah ruang di mana orang Israel menikmati Allah. Ruang di mana orang Israel mengingat kasih Allah yang begitu besar bagi mereka. Ruang bagi mereka untuk rest dari segala kesibukan mereka dan belajar berdiam diri dan menikmati relasi dengan Allah. Oleh karena itu, Sabat itu begitu penting. Hari Sabat, orang-orang Yahudi tidak melakukan segala bentuk apapun pekerjaan. Kalau Bapak Ibu nanti penasaran, bisa buka di Bilangan ke-15 ayat 32 sampai 36. Orang yang bekerja pada hari Sabat, Bapak Ibu, hukumnya adalah mereka harus dihukum mati. Dan sebegitu pentingnya hari Sabat itu bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka harus menghormati dan menguduskan hari Sabat. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak mengindahkan hari Sabat. Waktu yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan dipakai untuk sibuk bekerja, dipakai untuk mengirik
anggur, dipakai untuk sibuk berjualan. Mereka tidak menghormati waktu khusus itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dari mereka ada juga yang berjualan sampai bermalam di luar tembok Yerusalem. Coba kita lihat di ayat yang ke-20. Mari kita lihat di ayat ke-20. Orang-orang yang berdagang dan berjualan berbagai barang kemudian bermalam di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu sekali lagi melakukan itu, akan kulayangkan tanganku atasmu. Sejak itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Kita nggak tahu ya, apakah karena diancam oleh Nehemia, mereka tidak lagi datang berjualan di luar tembok Yerusalem pada hari Sabat, atau karena memang mereka sadar bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat itu karena tidak ada kelanjutannya di sana. Tetapi yang kita tahu, Nehemia marah. Dia marah, dia bilang, kalau kalian sampai sekali lagi jualan di luar tembok Yerusalem, kata kasarnya, aku tampar kalian ya. Kulayangkan tanganku atas kalian. Nehemia pemimpin yang tegas. Dia marah besar, dia tegur, dia atur strategi. Dia memastikan pintu-pintu gerbang itu tetap tertutup pada hari Sabat, sehingga orang-orang tidak lagi berjualan di luar tembok Yerusalem. Kemudian dia minta orang-orang Lewi untuk menahirkan dirinya dan berjaga, memastikan, memperkuat gerbang-gerbang kota supaya mereka tetap menguduskan hari Sabat dan tidak berjualan di luar tembok Yerusalem. Sebegitu pentingnya hari Sabat itu, waktu khusus yang mereka berikan harusnya kepada Tuhan, tetapi mereka berikan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Waktu khusus kita untuk Tuhan, bagaimana kita mengaturnya? Pagi hari kita bangun, apakah kita mencari Tuhan? Kita berangkat bekerja, apakah kita melibatkan Tuhan di sana? Bagaimana kita menyediakan waktu khusus kita untuk Tuhan? Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Nehemia mengoreksi dan menegur orang-orang Yahudi karena mereka melakukan pernikahan di luar komunitas, yaitu dengan bangsa asing. Mari kita lihat di ayat ke-23 ya. Ayat ke-23. Pada masa itu aku juga melihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, Amon dan atau Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbahasa Asdod. Mereka tidak bisa berbahasa Yahudi, hanya bisa berbahasa bangsa lain. Aku mengecam dan mengutuki mereka. Beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Lalu kusuruh bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Nehemia menegur orang-orang Yahudi karena mereka menikah dengan perempuan asing, dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, masalah perkawinan campur ini terus-menerus terjadi ya di tengah-tengah bangsa Israel. Lagi-lagi mereka mengabaikan komitmen mereka di hadapan Allah, sama seperti mereka mengabaikan komitmen mereka untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa Nehemia marah besar, Bapak Ibu, sampai dia pukul, dia jambak orang-orang yang terlibat dalam kawin campur itu? Yang pertama, karena kawin campur itu adalah melanggar hukum Allah. Dikatakan di sana bahwa mereka memperistri perempuan Asdod, Amon dan Moab. Sementara firman Allah yang dibacakan kepada mereka, jangan ada orang Amon atau orang Moab yang ada di tengah-tengah
kamu. Tetapi yang terjadi adalah mereka menikah, mereka melakukan kawin campur. Di situ saja mereka sudah melanggar hukum Allah. Lalu kawin campur itu, Bapak Ibu Saudara, menuntun mereka pada akhirnya tidak lagi mengenal Allah Israel. Dikatakan mereka tidak lagi mengetahui, mereka tidak bisa berbahasa Yahudi, hanya bisa berbahasa asing. Mereka kehilangan akses untuk mengenal firman Allah. Bapak Ibu Saudara, jika mereka kehilangan bahasa mereka, yaitu bahasa Yahudi, maka mereka juga kehilangan identitas mereka. Mereka kehilangan akses untuk mereka bisa mendengar, membaca hukum Allah yang tertulis dalam bahasa Yahudi. Lalu Nehemia kasih 2 contoh. Ini kalian lakukan kawin campur, saya kasih contoh 2. Yang pertama adalah Salomo. Raja Salomo dikatakan di ayat ke-26. Bukankah karena hal itu seperti Salomo Raja Israel telah berbuat dosa, walau di antara begitu banyak bangsa tidak ada raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Perempuan-perempuan asing itu menarik Salomo untuk masuk di dalam penyembahan berhala. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 11. Ketika Raja Salomo jatuh, dia menikah dengan perempuan-perempuan asing. Dan perempuan-perempuan asing itu menarik dia untuk hidup tidak lagi mengenal Allah, untuk hidup menyembah kepada berhala. Itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua, dia sebut di situ ada anak Yoyada bin Eliasib. Kita lihat di ayat ke-28. Salah seorang anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat orang Horoni. Oleh sebab itu aku mengusir dia dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana dia menantu dari Sanbalat. Sanbalat ini, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, dia juga sama seperti Tobia, orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Dia adalah musuh umat Allah. Mereka telah menajiskan perjanjian keimaman dan orang-orang Lewi. Bukan saja mereka dengan sengaja mengingkari janji yang telah mereka buat, tetapi orang-orang Yahudi membiarkan reformasi yang telah terjadi di antara mereka itu hancur dalam satu generasi. Hancur dalam satu generasi. Bapak Ibu Saudara, kejahatan dan dosa mereka gak main-main. Pada akhirnya Nehemia harus membersihkan orang-orang yang hidupnya tidak lagi sesuai dengan hukumnya Allah. Nehemia membereskan orang-orang yang tidak lagi sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ditegur oleh Nehemia kepada orang-orang Israel. Yang pertama tadi, mereka menelantarkan rumah Allah. Mereka menoleransi dosa dengan membiarkan orang Amon tinggal di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka korup, mereka tidak bertanggung jawab, mereka abai dengan komitmen mereka yang katanya mereka mau menjamin kehidupan para Lewi. Lalu yang kedua, mereka melanggar hari Sabat. Mereka bekerja, mereka jualan, bahkan di luar tembok Yerusalem. Mereka tidak menguduskan hari Sabat. Lalu yang ketiga, mereka menikah dengan bangsa asing. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan komunitas yang dikuduskan dan berdampak bagi masyarakat itu adalah 2 hal. Komunitas yang siap menerima teguran dan
koreksi. Yang pertama, kita siap menerima teguran dan koreksi. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Seberapa lapang hati kita ketika kita ditegur, ketika kita dikoreksi, ketika kesalahan kita dinyatakan, entah itu oleh pemimpin rohani atau saudara-saudari kita di sekitar kita. Kadang-kadang kalau kita ditegur, yang terjadi adalah langsung ngambek, langsung sakit hati, gak mau lagi bertemu dengan orang yang menegur kita, gak mau lagi datang beribadah. Bapak Ibu Saudara, kalau mau menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang berdampak, mari kita saling siap menerima setiap teguran, setiap koreksi, setiap kesalahan yang dinyatakan kepada kita. Nehemia begitu keras menegur orang-orang Israel pada saat itu. Dia lempar perabotan rumah Tobia, dia pukul, dia jambak. Di sini kita hanya sampai sekedar perkataan, ngomong secara personal, menegur pribadi lepas pribadi. Tetapi sampai seberapa dalam kita menerima dengan lapang dada, menerima dengan kerendah hatian, bahwa kita ditegur, kita dikoreksi, kita dinyatakan kesalahannya, karena orang itu mengasihi kita, karena orang itu memperhatikan kita. Justru celakanya kalau kita melakukan kesalahan, tidak ada satupun orang yang mau menegur kita. Artinya tidak ada lagi orang yang peduli sama kita. Bodoh amat lah, mau mampus-mampuslah sana. Tetapi ketika ada orang yang menegur, mengoreksi dan menyatakan kesalahan kita, mari kita menerima dengan kerendahan hati. Lalu yang terakhir adalah komunitas yang dikuduskan dan berdampak bagi masyarakat adalah komunitas yang siap direformasi. Bangsa Israel awalnya mengalami satu pembaharuan. Hati mereka telah direformasi. Dikatakan mereka tunduk, mereka taat kepada hukum Allah. Tetapi mereka jatuh lagi dan lagi. Dan apa yang dilakukan Nehemia adalah Nehemia reformasi kembali. Orang-orang yang tidak cakap dalam menjaga rumah Allah diperbaharui oleh Nehemia. Orang-orang yang tidak lagi bisa menjamin kehidupan para orang Lewi, orang-orang yang korup diperbaharui oleh Nehemia. Dia atur strategi, ditempatkannya pada bagiannya masing-masing. Orang yang melanggar hari Sabat, orang yang melakukan kawin campur, semua pada akhirnya diperbaharui. Semua pada akhirnya menunjukkan bahwa perlu ada yang direformasi, perlu ada yang diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat diri kita, mari kita melihat komunitas kita, mari kita melihat gereja kita. Apa yang perlu aku rubah, apa yang perlu aku reformasi dari diriku, apa yang gereja ini perlu perbaharui untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada akhirnya teguran dan koreksi yang dilakukan Nehemia menyadari kita bahwa perlu ada yang namanya pembaharuan di dalam komunitas. Teguran dan koreksi yang dilakukan oleh Nehemia merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk mereka, untuk mereformasi hati mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Teguran dan koreksi yang diberikan bagi kita, mari kita lihat sebagai bentuk bahwa kita dikasihi, bahwa itu alat yang dipakai Tuhan supaya kita bisa mereformasi hati kita, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh menjadi komunitas yang dikuduskan dan berdampak bagi sesama. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kalau kami melihat kepada diri kami sendiri, melihat diri kami masing-masing, ada banyak hal yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan, kami berkompromi dengan dosa. Kami tidak menyediakan waktu khusus untuk Engkau. Kami melalaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak menerima teguran dan koreksi. Kami tidak mau direformasi karena itu menyakiti hati kami. Tetapi pada hari ini kami belajar kembali. Kami melihat kepada Nehemia, bagaimana dia bertindak, dia menegur, dia mengoreksi orang-orang yang sudah kembali kepada dunia mereka sebelumnya. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi komunitas yang sehat, komunitas yang bertumbuh, komunitas yang mau menerima teguran, mau menerima koreksi, mau ketika ada orang-orang yang menyatakan kesalahan kepada kami, dan kami siap untuk direformasi hati kami ya Tuhan. Tetapi kami sadar betul bahwa ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Kami butuh satu sama lain, kami butuh komunitas yang boleh menguatkan, menegur setiap kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk berjalan bersama-sama sehingga kami menjadi komunitas yang berdampak bagi sesama. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.